Bapak Jumhur Hidayat. Apa lagi minum? Keselak lagi nanti. Baik. Nah, menurut Bapak, dengan maraknya outsourcing dan ya tadi disampaikan vokasi dan masa kontrak itu sebagai ketua umum dari konfederasi, hal itu menguntungkan atau merugikan atau bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai ini menarik nih, sebagai ketua umum KSPSI dan lebih tepatnya lagi sebagai mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan TKI. Kenapa saya perlu sebut itu? Kenapa? Jadi gini, ini banyak pejabat-pejabat di Indonesia itu yang memberikan statement seolah-olah itu bagus, tapi di situ ada unsur yang sebetulnya disembunyikan, dikelabui. Contoh gini, ngapain sih Indonesia ribut amat menerima 100-200 ribu tenaga kerja asing? Oh, kita ngirim jutaan kok kemana-mana, ke Singapura, ke Korea, ke mana gitu. Orang yang datangnya biasa-biasa aja tuh. Coba. Statement itu dahsyat kan? Orang awam pasti akan mengatakan, wah gila, kita ini jahat banget. Orang kita ngirim jutaan, masa? Nah, saya jelasin nih. Saya kepala badan 7 tahun ngurusin kayak begitu, anak buah presiden. Di Korea, bos, yang nyembah ke gua tuh yang punya pabrik. Pak Jumhur, kapan orang Indonesia bisa dikirim ke negara kami? Yang di Jepang yang nyembah ke kita tuh yang punya pabrik. Kapan Pak Jumhur tenaga kerja Indonesia bisa berangkat ke Jepang? Gampangnya begitulah. Ekstrimnya. Menteri tenaga kerja di Hong Kong ketemu sama saya. Pak Jumhur, udah nggak usah dilatih bahasa terlalu lama lah Pak. Langsung kirim aja, ntar juga bisa sendiri bahasa, dia bilang gitu. Rakyat saya udah minta-minta supaya segera tenaga kerja Indonesia datang ke sana. Jadi yang minta rakyatnya, Pak. Yang minta rakyatnya, bukan pemerintahnya. Ngerti maksud gue ya? Yep. Lu minta nggak TK Cina datang ke Indonesia? Gue tanya sama lu semua. Kagak Pak, kagak. Nah malah ada suruh usir. Nah tapi kemudian didatengin kan, kecuali lo ngejerit. Nah di sini kaitannya dengan Pak Darmoto tadi saya mau nyampein. Jadi ada circumstance, artinya lingkungan tempat kita berada itu menentukan pernyataan kita benar atau salah. Jadi pernyataan kontrak, outsourcing dan sebagainya dengan mengambil contoh Jepang, mengambil contoh Korea, mengambil contoh Amerika, mengambil contoh Eropa, itu 1000% berbeda dengan kalau mengambil contoh Indonesia. Bos, di luar negeri yang nggak mau permanen pekerjaannya bos. Di Eropa, di Amerika, di mana? Di Jepang, di Korea nggak mau permanen itu tenaga kerjanya. Ngapain gua? Tenaga kerja permanen. Gua besok bisa cabut. Karena apa? Supply demand. Antara tenaga kerja dengan kesempatan kerja itu jauh. Ngerti maksud gue ya? Misalnya lo kerja di pabrik. Harus permanen. Kalau ini orang Korea nih. Ya kan, lo orang Korea. Lain gua permanen. Ntar disuruh buka pabrik yang lebih bagus, gajinya lebih oke, gua kan bisa pindah. Jadi ya lu pada yang nggak mau permanen. Kalau di negara yang sirkumsnya seperti tadi. Nah, di Indonesia tidak. Makanya negara perlu intervensi. Supaya jangan, karena gini, yang Bapak tadi bilang, yang masuk begitu banyak, yang minta, sebenarnya kesempatan sedikit. Jadi memang jawabannya perluasan Pak. Saya hormat sama orang industri. Kita hormati Pak Darmoto dan kawan-kawan lah. Karena dia bisnis. Dia membangun industri. Itu kita hormati. Yang saya nggak hormat kalau orang dapat selembar kertas, bikin tambang, dapat duit triliunan. Wah, itu saya nggak hormat. Industriawan saya hormat. Dia bekerja. Nah, jadi yang di bidang industri tadi itu harus diintervensi oleh negara supaya jangan sampai dieksploitasi. Itu dari zaman dulu perdebatannya. Karl Marx nggak usah menjadi komunis lah untuk mengerti soal pikiran Karl Marx, karena itu yang dipakai terus. Itu udah dijelasin bahwa karena adanya supply tenaga kerjanya banyak, maka kemudian industri bisa seenaknya. Nah ini Pak bahayanya nih. Magang, vokasi dan sebagainya tadi, kontrak itu bagian dari itu Pak, kalau melihat ekstrim Pak. Jadi kalau secara giles, secara sosiologis, secara
ini di magang, kontrak itu adalah bentuk-bentuk eksploitasi gaya baru. Karena nggak sedikit yang magang tuh kerjanya bener, cuma dikasih ongkos. Wah ini kan ngeri Pak. Jadi ada orang kerja, saya pernah ke hotel tuh, ada orang kerja Pak, kerjanya bener dari pagi sampai sore beneran. Nggak dikasih duit Pak, gila nggak? Ini eksploitasi, dan itu sekarang bisa atau dikasih duit sekedarnya. Nah ibu harus cek nih Bu. Begitu juga kerja capek dari pagi sampai sore, cuman ya dia lagi magang sekolah katanya kan. Belajar sekolah jadi digaji seenaknya, itu juga hati-hati. Jadi unsur saya gini lah, kalau keterbukaan tadi jelas gitu ya, ada intervensi negara, ada juga gini, yang salah bukan pengusaha, yang salah bukan pekerja, yang salah keadaan, ada juga. Misalnya biaya logistik kita tuh untuk ngirim barang dari satu tempat ke tempat lain tuh masih di Indonesia masih 23% Pak ya kalau nggak salah. Di Malaysia tuh udah 11%. Jadi dia bisa ada biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Ini karena biaya logistik yang mahal, maka ada biaya yang dikeluarkan. Ada juga bunga bank misalnya dan sebagainya, kurs dolar apalagi sebagainya. Jadi itu mungkin harus juga dicari kerja bersama antara pengusaha dan pekerja yang sebetulnya yang bisa nyelesainnya bukan antara berdua itu, tapi kekuasaan atau negara. Nah, itu juga perlu dicari. Nah, selebihnya lagu tadi, Bruri tadi, jangan ada dusta di antara kita, semakin terbuka, itu paten Pak. Jadi bipartit yang mantap, tripartit mantap, semua mantap, insya Allah tercapai keadilan. Bukan menang-menangan loh. Buruh juga kalau terbuka dan ternyata faktanya begini juga ngerti. Jadi buruh jangan, buruh nih demo mulu, maunya enggak. Demo tuh karena kita nggak terbuka, maka kita pengen, kan gitu kira-kira ya. Oke, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Substansinya, kalau ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan udah dicoret itu Pak. Nah kembali lagi teman-teman kita nih di perusahaan, maaf ya Pak Darwoto ya, banyak tidak mengimplementasikannya dengan baik gitu. Dan memang sayangnya ini kekurangan kami juga dari pemerintah ya, kurangnya tenaga pengawas. Nah pengawas itu tidak turun sampai ke grassroots lah, sampai ke perusahaan-perusahaan, tidak semua. Mereka masuk apabila ada laporan gitu Pak Ismail. Apabila ada laporan. Sebetulnya di dalam undang-undang sanksinya jelas Pak. Tapi memang bukan sampai ke pencabutan usaha, bukan ya. Sanksinya memang ringan. Nah ini juga menjadi kelemahan kami juga. Saya terus terang mengakui ya bahwa tenaga pengawas tuh kurang turun ke bawah. Jadi turun kalau hanya ada permintaan saja, ada aduan dari masyarakat. Begitu Pak? Nah, saya mau nambahin dikit nih soal pengawas nih. Soal pengawasan, oke. Minum dulu Pak. Hah? Minum boleh. Keselak nanti Bapak. Gue gedek banget denger soalnya. Karena tadi lagi punya. Walaupun nama ibu sih gue sayang. Omongan ini gue udah denger 15 tahun yang lalu gue putar yang lalu. Pemerintah mengeluh pengawas. Tugas pengawas lalu selesaiin dong. Kenapa Menaker nggak sewa? Gimana caranya 10.000 pengawas? Sekarang baru 3.000, 4.000 Bu ya. Gue mau naikin jadi 10.000 pengawas. Anggarannya sekian. Daripada bangun infrastruktur yang mangkrak triliun-triliun, gaji pengawas berapa sih? Tepuk tangan dulu dah. Jadi sekarang kesimpulannya gue jelas, dia dikeluhkan seolah-olah waduh problem, padahal emang kagak mau intinya. Supaya buruh nggak kejahatan lah. Pelanggaran terhadap buruh nggak ditegur. Buktinya apa? Dari kabupaten ditarik ke provinsi. Harusnya diperbanyak di kabupaten atau undang serikat buruh, latih jadi tenaga pengawas, baru paten tuh ya kan. Gitu bos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kemnaker ya Bu.